Halo sob, jumpa lagi dengan Bagger Update. Di kesempatan kali ini Bagger Update akan membahas tragedi Gunung Lawu tahun 1987 yang merenggut 15 ork santri dan 1 Ustadz Al-Mukmin. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja saksikan selengkapnya hanya di Bagger Update. Tak banyak yang kenal dengan tradisi para santri Al-Mukmin di Ngeruki, Surakarta. Secara turun-temurun, mereka terbiasa menikmati liburan akhir tahun sebelum kepulangan ke rumah dengan jelajah dan tadabur alam. Ini juga yang terjadi kepada mereka, para santri dan ustaz yang hendak melakukan berkemah ke Gunung Lawu sebagai program pondok. Jelajah alam adalah bagian dari cara pembelajaran di Al-Mukmin untuk mengenalkan alam semesta sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah tragedi ini, diawali dengan keberangkatan para santri dan ustaz. Pihak pondok pesantren Al-Mukmin telah menyediakan perbekalan untuk membekali para ustaz dan santrinya berkemah di Gunung Lawu. Dana sebesar Rp148.800 dan beras seberat 200 kg diangkut bersama dengan 119 orang termasuk 3 ustaz, 5 pembimbing senior, 1 karyawan, dan 110 santri ke dalam 2 truk. Mereka mulai berangkat pada hari Senin, 14 Desember tahun 1987, pukul 6 pagi, dan akan kembali 4 hari kemudian, pada Kamis, 17 Desember tahun 1987. Persiapan matang diusung dengan membagi sejumlah santri ke dalam 5 regu atau kelompok di mana di masing-masing kelompoknya, terdapat 3 ustaz sebagai pengawas dan pembimbing. Di sampingnya juga ada 5 santri senior yang bertindak sebagai koordinator masing-masing kelompok. Dengan sukacita, mereka sampai di Tawangmangu Karanganyar pada pukul 10 pagi. Dari sana, perjalanan dilanjutkan sampai ke bumi perkemahan Mojoseme dengan 1 mobil pick-up Volt Isuzu dan 4 Volt diesel. Sampailah di bumi perkemahan pada pukul 11 siang. Sesampainya di sana, mereka berkemah dengan membangun 6 buah tenda, 3 tenda untuk para santri, 1 tenda untuk para ustaz, dan 1 tenda untuk keperluan dapur. Di sana, mereka memutuskan bermalam dulu sebelum akhirnya melanjutkan ekspedisi pada keesokan harinya, Selasa, 15 Desember tahun 1987. Lalu cerita masuk ke kronologi tragedi. Pagi hari, selesai salat subuh, mereka mulai dibagi sesuai dengan kelompok atau regunya seperti sebelum pemberangkatan dari pondok. Saat matahari bergerak semakin naik pada 7 pagi, perjalanan ekspedisi dimulai. Hanya dengan pakaian kaos dan celana ala kadarnya, mereka dibekali dengan nasi dan ikan asin, ditambah dengan mie instan, 3 liter air putih, dan sekantung kotak obat-obatan P3K. Setiap anak akan mendapat jatah makan 1 kali dan kembali ke tenda pada pukul 3 sore. Tugas mereka adalah menyisir perjalanan sambil membuka rute pendakian dengan babat alas atau membuka hutan atau memotong semak belukar dengan bakal golok. Ustaz Jamaluddin sebagai koordinator umum tak mengharuskan mereka sampai puncak, yang penting kembali pada sore harinya pukul 3 sore. Eksodus perjalanan regu dibagi menjadi 2 arah. Regu 1, 3, dan 5 mengambil jalan sebelah kanan dari perkemahan, sedang regu 2 dan 4 ke arah kiri perkemahan. Siulan dan yel-yel sukacita mengiringi mereka, menuruti hasrat jiwa muda untuk bertualang. Ustaz Muchtar Tri Harimurti, guru di SMAL Islam 1 Surakarta yang kala itu, juga turut berkemah di Gunung Lawu pada waktu yang sama, menyebut pada siang hari itu, Selasa, 15 Desember tahun 1987, menjadi siang yang gelap pekat, bak akan turun hujan, mengubah suasana menjadi mencekam. Meski masih siang, penerangan dengan lampu sudah mulai digunakan para santri untuk menerangi petualangan mereka. Pekikan takbir menjadi isyarat komunikasi antar regu bahwa mereka tetap berada di trek yang benar. Di luar dugaan, mereka yang seharusnya sampai pada pukul 3 sore, baru sampai ke perkemahan pada pukul 6 sore atau menjelang maghrib. Secara berangsur-angsur, regu 1 sampai lebih dulu, disusul regu 4 dan kemudian regu 5 pada pukul setengah 9 malam. Kabut dan hujan lebat jadi alasan keterlambatan mereka, namun regu 2 dan 3 belum juga kembali hingga keesokan paginya. Sempat tersesat. Regu 2 melalui perjalanan yang berat dan terjal. Sejak siang hari Lawu sudah diguyur hujan lebat, membuat kabut turun menebar, gelap gulita, hanya cahaya lampu senter yang bersisa. Mereka kesulitan untuk kembali lagi ke perkemahan, sehingga pada pukul 7 malam, regu 2 memutuskan untuk menginap secara darurat. Perih di perut, karena lapar telah menghantui semalaman, membuat mereka kesulitan tidur. Wajar saja, 16 nasi bungkus dan supermi sudah dilahap habis sejak siang tadi toh. Mereka tidak berpikir sampai bermalam lagi di tengah hutan yang tak jelas rimbanya.
Hujan yang mengguyur telah membasahi pakaian mereka, semakin larut, semakin menggigit rasa dinginnya. Banyak dari regu 2 jatuh sakit. Beruntung, dalam kelompok tersebut, ada Slamet Jafar, seorang yang punya pengalaman dalam hal medis dan pengobatan. Satu remasan di tangan Jafar mampu untuk mengobati 5 atau 6 anak yang benar-benar membutuhkan perawatan. Saat itu juga, imbuhnya, pertolongan yang tampaknya tepat, mengatasi dingin lewat baluran remasan, akan cukup menghangatkan tubuh yang sakit akibat kedinginan. Setelah fajar menyingsing, Rabu, 16 Desember tahun 1987, meski masih hujan, regu 2 bangkit lagi dari istirahatnya dan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan kembali ke perkemahan. Dengan sisa tenaga, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya jam 8 pagi, mereka berhasil menemukan sungai. Mereka melampiaskan rasa haus dan laparnya dengan meminum air dan memakan tumbuhan di sekitarnya, meskipun tanaman bilung yang mereka makan meninggalkan rasa perih di mulut dan lidah. Dari sungai itu, mereka terus menyusurinya hingga menemukan pipa selang air. Dari sana, mereka terus mengikutinya dan berhasil sampai ke perkemahan Mojosemi pada pukul 10 pagi. Lalu cerita memasuki ke petaka regu 3. Lain halnya dengan regu 2. Regu 3 memulai perjalanan sejak Selasa, 15 Desember tahun 1987, dengan perasaan semangat dan ceria, meski diguyur hujan dan terasa mencekam. Jiwa petualang mereka malah semakin berkobar. Saking semangatnya, tak terasa mereka melintas semakin jauh, bahkan semakin dekat dengan puncak Gunung Lawu. Agaknya, mereka melangkah terlalu jauh dari perjalanan yang sudah dilewati. Sebelum sampai puncak, Ustaz Abdul Wahab selaku pengawas yang turut dalam rombongan, meminta untuk memutar balik arah dan kembali turun ke perkemahan. Mereka tampak mulai kehilangan arah, karena kabut yang semakin tebal menutupi jarak pandang. Mereka kepalang sore untuk turun, bahkan sejak melihat puncak Lawu, jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Bukankah itu waktu yang ditentukan untuk sampai kembali di perkemahan? Regu 3 yang berisikan 24 anggota, secara perlahan menuruni bukit dan lereng yang cukup curam untuk dapat menemukan kembali arah yang benar menuju perkemahan. Memasuki jam 5 sore, hujan disertai badai turun begitu derasnya. Cahaya lampu senter hanya satu-satunya yang dapat diandalkan untuk bisa menemukan arah yang tepat untuk kembali. Tidak ada yang membawa jaket, karena tak ada yang mengira akan sedingin ini. Sambil terus menggigil, mereka terus berjalan dengan harapan bisa kembali ke perkemahan sebelum malam. Hujan mulai mengguyur begitu derasnya. Malam juga telah menampakkan kegelapannya. Jam di tangan menunjukkan pukul 19, membuat Ustaz Abdul Wahab mengajak anak-anaknya beristirahat. Di bawah pohon yang besar, sekalipun tak bisa meneduhkan mereka dari hujan, dengan pakaian seadanya, mereka meringkuk kedinginan. Menekuk lututnya dengan tangan, mereka mulai sakit dan lemah kondisi tubuhnya. Beruntung mereka dapat bertahan hingga pagi. Karena banyak di antara mereka yang mulai jatuh sakit, beberapa anak diminta oleh Ustaz Abdul Wahab untuk mencari jalan untuk kembali ke perkemahan, sekaligus meminta bantuan. Sekitar 13 anak turun mencari pertolongan dengan berpencar. Sedangkan yang lainnya berkumpul dalam sakit dan kepayahan, ditemani Humaydi pembimbing dan Ustaz Abdul Wahab. Akhirnya, Rabu, 16 Desember tahun 1987 pukul setengah 12 siang, beberapa santri yang diutus ustaznya itu berhasil sampai ke perkemahan, beberapa lagi juga tersasar hingga ke pemukiman warga. Dari sana, mereka melaporkan kondisi kelompoknya yang memprihatinkan, akibat sakit dan beberapa sempat pingsan. Lalu cerita memasuki kisah penyelamatan. Setelahnya, Ustaz Jamaluddin selaku pimpinan di perkemahan Mojosemi lekas-lekas membentuk tim penyelamat untuk naik ke atas dan menolong mereka. Maka, naiklah 15 santri pada pukul 1 siang untuk menyusur dan menjemput regu 3 yang kepayahan dan tersesat di atas. Hingga pukul 4 sore, regu penolong belum juga membuahkan hasil. Selain karena mereka juga kelelahan, medan yang ditempuh juga sulit. Belum lagi regu 3 yang berhasil melapor, lupa arah untuk kembali ke tempat Ustaz Abdul Wahab dan regu 3 lain berada. Barulah sekitar setengah 6 menjelang maghrib, para regu penolong dapat menemukan jejak regu 3 yang masih tersesat. Terkejut mereka saat menemukan 8 anggotanya sudah mati kelaparan dan kedinginan, dan 4 di dekatnya sedang tergeletak kepayahan. Di antara korban mati yang ditemukan, ada yang mati dalam kondisi meringkut, ada juga yang saling tindih. Mungkin untuk mengatasi rasa dinginnya, 4 yang masih kritis akhirnya segera diberikan pertolongan berupa jaket, makanan, dan minuman seadanya. Yang mengejutkan, Humaydi dan Ustaz Abdul Wahab tidak di tempat ditemukannya para jenazah itu. Mereka belum disibukkan untuk mencari Humaydi dan Ustaz Abdul Wahab, yang mereka pikirkan adalah mencari bantuan untuk menyelamatkan 4 santri yang sedang kritis. Sedangkan mereka tak membawa tandu dan punya tenaga yang cukup kuat untuk membawanya ke perkemahan, karena sudah banyak yang pingsan dan tak mampu berjalan.
Oke sob, itu dia kisah tragedi Gunung Lawu pada tahun 1987 yang merenggut 15 santri dan satu Ustadz Al-Mukmin. Ambil hikmah dari kisah tragedi Gunung Lawu ini supaya kita lebih hati-hati pada saat beraktivitas di alam bebas. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.